Apa kabar anak-anak hebat? Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar materi bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum ke materi, mari kita ketahui apa tujuan pembelajaran pada materi ini. Siswa mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan, siswa mampu menganalisis berbagai jenis gangguan pada sistem pernapasan, dan siswa mampu menunjukkan kesadaran dan tindakan nyata dalam merawat kesehatan organ pernapasan yang selaras dengan nilai Trihitakarana. Mari kita mulai pembelajarannya. Coba kalian pikirkan apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernapas bahkan untuk 1 menit saja? Itu adalah anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita, yaitu sistem pernapasan. Bernapas bukan sekadar aktivitas biologis. Dalam kearifan lokal Bali, ada ajaran luhur yaitu Trihitakarana, 3 yang hubungan harmonis. Bernapas menghubungkan ketiganya seperti wujud syukur pada Tuhan atau parahyangan, lalu modal kita untuk berinteraksi dengan sesama atau pawongan, dan interaksi langsung tubuh kita dengan udara bersih dari alam atau palemahan. Mari kita cari tahu bagaimana udara masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udaranya. Dimulai dari hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus yang bertugas menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Hebat, kan? Ini adalah pelindung pertama kita. Lalu udara melanjutkan perjalanannya ke faring. Faring ini seperti hulu kerongkongan, sebuah persimpangan atau 2 saluran. Disinilah tempat bertemunya udara yang kita hirup dengan makanan atau minuman yang kita telan. Dari faring, udara diteruskan ke tenggorokan, lalu melewati pipa saluran udara yang bercabang 2, yang disebut bronkus. Nah, di persimpangan ini ada yang namanya sensor batuk. Jika kalian makan sambil mengobrol lalu tersedak, kalian akan langsung batuk secara spontan. Itu adalah cara pintar tubuh kita untuk mendorong nasi atau benda asing keluar agar tidak masuk dan menyumbat paru-paru kita. Tujuan akhir udara adalah paru-paru kita yang terletak di dalam rongga dada. Kita punya 2 paru-paru bagian kanan dan kiri. Di dalam paru-paru ada pahlawan kecil bernama alveolus. Bentuknya mirip untaian buah anggur. Disinilah keajaiban terjadi. Terjadi pertukaran antara oksigen yang kita butuhkan dengan karbon dioksida, yang merupakan sisa tubuh. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memberi kita energi beraktivitas, sedangkan karbon dioksida kita keluarkan saat mengembuskan napas. Lalu, bagaimana udara bisa keluar masuk? Perkenalkan, ini adalah diafragma, otot pembatas antara rongga dada dan rongga perut kita. Mari kita lihat mekanisnya dalam 3 tahap. Tahap pertama, menarik napas. Saat kita menarik napas, otot diafragma berkontraksi dan bergerak menekan ke bawah. Paru-paru kita mengembang luas, membuat udara luar masuk dengan bebas melalui hidung menuju paru-paru. Di sepanjang jalan, kotoran disaring. Tahap kedua, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli yang kita bahas tadi. Dan tahap ketiga, membuang napas. Setelah pertukaran selesai, otot diafragma akan relaksasi, melengkung kembali ke atas dan menekan paru-paru kita. Paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida pun diembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Proses ini terjadi terus-menerus tanpa kita sadari. Namun, sistem yang luar biasa ini bisa terganggu jika kita tidak merawatnya. Pernahkah hidung kalian tersumbat karena flu atau influenza? Rasanya sangat tidak nyaman. Flu disebabkan oleh virus dan sangat mudah menular melalui percikan cairan saat batuk atau bersin. Selain flu, ada juga asma, yaitu penyempitan saluran napas yang membuat penderitanya sesak dan mengeluarkan suara mengiang khas saat bernapas. Ada juga bronkitis, yaitu peradangan pada saluran bronkus yang biasanya ditandai dengan batuk berdahak. Dan yang perlu kita waspadai adalah tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa menyebar lewat udara dan berbahaya karena bisa menyerang organ tubuh lainnya. Nah, melihat betapa pentingnya organ pernapasan kita dan banyaknya penyakit yang mengancam, bagaimana cara kita merawatnya?
Disinilah kita amalkan nilai Trihita Karana. Pertama, parhyangan, menjaga kesehatan tubuh dan bernapas dengan sadar adalah wujud syukur kita atas napas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, pawongan, ketika kita sakit flu atau batuk, pakailah masker dan jangan bersin sembarangan. Ini adalah bentuk kepedulian dan keharmonisan kita dengan sesama agar mereka tidak tertular. Ketiga, palemahan, contohnya menjaga lingkungan kita. Mari menanam pohon di sekitar rumah kita dan tidak membakar sampah sembarangan. Pohon menghasilkan oksigen bersih yang kita butuhkan untuk bernapas. Dengan menjaga keharmonisan diri kita, sesama, dan alam, kita tidak hanya menjaga organ pernapasan kita sendiri, tetapi juga menjaga kehidupan di bumi ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam harmonis.